Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like dan subscribe, RD1 Channel. Bab 3326. Di Istana Tuan Kota, Tuan Kota Sun memandang putrinya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Pada saat ini, di depan Tuan Kota Sun, seorang wanita diikat dengan rantai, dan ada formasi di sekelilingnya. Wanita ini adalah Sun Xiaoyun, putri Tuan Kota Sun. Xiaoyun, jangan salahkan aku tidak bisa menahannya. Hanya dengan cara ini kamu tidak bisa menyakiti orang lain, kata Tuan Kota Sun dengan air mata berlinang. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi Sun Xiaoyun membunuh beberapa apoteker dengan wajahnya, menyebabkan seluruh istana Tuan Kota terluka parah oleh rumor tersebut, dan Tuan Kota Sun tidak punya pilihan. Ayah, kamu tidak perlu bersedih. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jika penyakitku benar-benar tidak dapat disembuhkan, bunuh aku. Aku tidak ingin menjadi orang gila yang suka membunuh. Sun Xiaoyun menghibur ayahnya, tanda seru. Jangan khawatir, aku sudah mengumumkannya. Selama seseorang menyembuhkanmu, aku bisa menyetujui semua persyaratannya. Bahkan jika aku menyerahkan seluruh penguasa kota kepadanya, aku bersedia. Aku hanya ingin kamu melakukannya hati-hati. Mata Tuan Kota Sun penuh cinta, dia bisa memberikan segalanya untuk putrinya. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Sun Xiaoyun diliputi rasa bersalah, dia tidak tahu kenapa dia seperti ini. Ayah, di mana ibuku? Aku tidak melihatnya selama beberapa hari, Sun Xiaoyun bertanya. Ibumu? Tuan Kota Sun ragu-ragu sejenak. Istrinya telah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari karena penyakit putrinya. Dia sangat marah sehingga Tuan Kota Sun takut putrinya akan khawatir, jadi dia tidak mengatakan apapun. Melihat ayahnya seperti itu, Sun Xiaoyun menjadi gugup dan hendak membuka mulut untuk terus bertanya. Pada saat ini, pengurus rumah Tuan Kota masuk dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota, ada apoteker Gong yang telah mengumumkan daftarnya dan sedang menunggu di luar sekarang. Silakan masuk dengan cepat. Setelah mendengar ini, Tuan Kota Sun langsung bersemangat. Karena rumor baru-baru ini, tidak seorang apoteker bersedia pergi ke rumah Tuan Kota untuk mengobati penyakit, yang membuatnya sangat cemas. Anda harus tahu bahwa apoteker adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh surga dan dunia manusia. Ada biksu di mana-mana di surga dan dunia manusia, tetapi apoteker tidak banyak. Khususnya di wilayah selatan, apotekernya sangat sedikit. Jadi meskipun apotekernya tidak berlevel tinggi dan tidak kuat, mereka tetap bisa bergaul di dunia dewa dan manusia, itulah sebabnya mereka dihormati. Segera, pelindung Gong dibawa masuk, dan Tuan Kota Sun segera menyambutnya. Apoteker Gong, saya harap Anda dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan gadis kecil saya. Selama Anda menyembuhkan penyakitnya, semuanya akan baik-baik saja. Tuan Kota Sun berkata dengan hormat. Pelindung Gong sedikit gugup saat ini, dia takut pihak lain akan menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Sama-sama, Tuan Kota Sun, biarkan saya melihat apa yang salah dengan putri Anda. Setelah pelindung Gong mengatakan itu, dia melihat ke arah Sun Xiaoyun yang diikat dengan rantai. Tuan Kota Sun mengikuti penjaga Gong dan memperkenalkan penyakit putrinya. Setelah mendengarkan, mata penjaga Gong bersinar karena kegembiraan. Menurut uraian Tuan Kota Sun, Sun Xiaoyun tidak sakit, tetapi jelas-jelas diracuni, dan racun yang diracuninya agak mirip dengan tenda racun yang dimurnikannya. Jika dia benar-benar diracuni oleh racun semacam ini, maka dia akan punya cara untuk membantu Sun Xiaoyun mendetoksifikasi dia. Dalam hal ini, Tuan Kota Sun akan berhutang budi padanya. Tuan Kota Sun, tolong buka formasinya. Saya perlu memeriksa menantu perempuan Anda. Namun, ketika saya memeriksanya, saya perlu menggunakan formasi untuk melindungi aura sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya. Pelindung Gong takut akan hal itu, auranya akan terlihat selama pemeriksaan. Diperhatikan oleh Tuan Kota Sun dan yang lainnya. Jangan khawatir, apoteker Gong, semuanya terserah padamu. Tuan Kota Sun mengangguk, lalu membuka formasi, membiarkan pelindung Gong mendekati Sun Xiaoyun. Pelindung Gong melihat sekilas dan menemukan bahwa Sun Xiaoyun tidak berbeda saat ini, sama seperti orang lainnya. Tetapi setelah pelindung Gong mendekat, mata Sun Xiaoyun tiba-tiba mulai berubah menjadi merah, dan kesadarannya menjadi tidak jelas. Dia menatap pelindung Gong dan berteriak. Bab 3327. Jangan takut, apoteker Gong.
Putriku dirantai dan tidak akan menyakitimu. Setelah melihat ini, Tuan Kota Sun berkata dengan tergesa-gesa. Dia takut apoteker Gong akan ketakutan. Itu hanya histeria, itu tidak membuatku takut. Setelah Gong Hufa berkata, dia segera mengeluarkan sekantong bubuk putih dan melemparkannya ke arah Sun Xiaoyun. Bubuk putih dihirup ke dalam tubuh Sun Xiaoyun, dan dia langsung terdiam, dan matanya perlahan kembali jernih. Tuan Kota Sun segera menjadi bersemangat saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa pelindung Gong benar-benar mampu, dan dia mampu mengendalikan penyakit putrinya hanya dengan satu gerakan. Melihat Sun Xiaoyun kembali normal, pelindung Gong menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Sun Xiaoyun. Setelah beberapa saat, wajah pelindung Gong menjadi sedikit serius. Melihat wajah pelindung Gong, Tuan Kota Sun menjadi gugup. Pelindung Gong mundur dari formasi dan berkata kepada Tuan Kota Sun, "Tuan Kota Sun, putrimu memang sakit parah. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera mati." Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung panik. "Tuan Gong, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan putri saya? Jika Anda dapat menyelamatkan putri saya dapat melakukan apapun yang Anda minta, dan saya dapat menyerahkan posisi kota Tuan untukmu." Pelindung Gong mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahagia. Meskipun dia tidak bisa menjadi penguasa kota, dia pasti bisa meminta Tuan Kota Sun untuk membantunya menangani Dev. "Tuan Kota Sun, meskipun penyakit putri Anda tidak serius, namun tidak sampai tidak dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya agak rumit. Saya perlu memperbaiki ramuannya," kata pelindung Gong dengan sikap sok. "Apoteker Gong, beritahu saya apa yang Anda butuhkan untuk memurnikan ramuan itu, dan saya pasti akan memuaskan Anda," kata Tuan Kota Sun. "Itu tidak perlu. Saya sendiri memiliki rumput peri, tapi saya hanya punya satu hal untuk diminta." Pelindung Gong memandang Tuan Kota Sun dan berkata, "Apoteker Gong, tolong beritahu saya, jangan katakan satu hal pun, 10 hal baik-baik saja." Tuan Kota Sun sangat ingin menyelamatkan putrinya, dan menyetujui apapun yang terjadi. "Saya mengalami kesulitan mengikuti seorang pria bernama Dev. Orang ini akan datang ke kota Yuri dalam 2 hari ke depan, jadi saya berharap Tuan Kota Sun akan menjatuhkan orang ini, tangkap dan berikan padaku," kata pelindung Gong. "Tidak masalah, saya akan segera memberikan perintah. Selama seseorang bernama Dev muncul di kota Yuanri, dia akan segera ditangkap." Tuan Kota Sun mengangguk. Dia tidak peduli siapa Dev adalah miliknya sendiri, putrinya adalah yang paling penting. Melihat Tuan Kota Sun menyetujuinya dengan gembira, wajah pelindung Gong penuh dengan kebanggaan. "Tuan Kota Sun, putrimu tidak perlu diikat sekarang. Obat yang baru saja aku mengambil dapat menjamin bahwa dia tidak akan kambuh dalam 3 hari, dan saya akan menggunakan 3 hari ini untuk menyempurnakan ramuan dan menyembuhkan penyakit putri Anda sepenuhnya." Pelindung Gong berkata dengan sangat percaya diri. "Tuan Gong, terima kasih banyak Tuan." Kota Sun tampak bersemangat dan terus berterima kasih padanya. Segera, pelindung Gong dikirim keluar dari istana Tuan Kota oleh Tuan Kota Sun sendiri. Kemudian perintah dikeluarkan untuk menangkap Dev. Tetapi Dev tidak tahu bahwa dia diinginkan, jadi dia tetap mengikuti Lao Jia dan Kai Hongwei ke rumah Tuan Kota. Ketika penjaga rumah Tuan Kota melihat Lao Jia, mereka tidak menghentikan mereka sama sekali. Semua orang tahu identitas Lao Jia. Kai Hongwei tampak sedikit bersemangat ketika dia memasuki istana Tuan Kota untuk pertama kalinya. Lao Jia membawa Dev dan yang lainnya dan berjalan langsung menuju kamar Sun Xiaoyun. Dilihat dari keakraban Lao Jia dengan jalan raya, dia seharusnya sering datang ke sini. Tetapi setelah berjalan, Sun Xiaoyun menemukan bahwa Lao Jia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, dan semua rantai tebal serta formasi telah dilepas. "Butler, di mana milikku keponakan tertua?" Wajah Lao Jia menjadi sedikit jelek. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Sun Xiaoyun. "Kamu harus tahu bahwa dia telah menyaksikan Sun Xiaoyun tumbuh dewasa dan sangat mencintainya. Saudaraku, kapan kamu datang ke sini?" Saat ini, Tuan Kota Sun melihat Lao Jia dan berlari dengan tergesa-gesa. Wajah Lao Jia masih jelek, dan dia memelototi Tuan Kota Sun dan berkata, "Di mana Xiaoyun? Kemana kamu membawanya?" Petik 2. Saudaraku, Xiaoyun ada di kamar ibunya. Kemana lagi aku bisa membawanya?
Tuan Kota Sun berkata sambil tersenyum. Jia tua tertegun, apakah kamu tidak takut Xiao Yun akan sakit? Petik 2, bab 3328. Jangan takut, kondisi Xiao Yun sudah terkendali. Hari ini apoteker Gong ada di sini. Dia bisa mengobati penyakit Xiao Yun. Sekarang kondisinya sudah terkendali, Xiao Yun tidak akan sakit untuk saat ini. Tuan Kota Sun menjelaskan, tanda seru. Ketika Lao Jia mendengar bahwa penyakit Sun Xiao Yun telah terkendali, dia menjadi bahagia, bagus sekali. Saya juga membawa seorang apoteker untuk merawat Xiao Yun. Sepertinya dia tidak diperlukan sekarang. Tuan Kota Sun He melirik Kai Hongwei dan Dev di belakang Lao Jia, lalu berkata, saudaraku, apoteker yang kamu bawa tepat. Sekarang Ibu Xiao Yun terbaring di tempat tidur karena penyakit Xiao Yun. Saatnya pergi dan melihat. Oke, Lao Jia mengangguk, dan kemudian membawa Kai Hongwei dan Dev mengikuti Tuan Kota Sun ke asrama mereka. Memasuki asrama, Dev melihat seorang gadis duduk di kepala tempat tidur, wajahnya penuh air mata, dan seorang wanita terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya terbuka, tetapi dia sudah tidak bernyawa. Paman, Sun Xiao Yun melihat Lao Jia datang dan buru-buru berdiri dan berteriak. Melihat Sun Xiao Yun baik-baik saja, Lao Jia sangat gembira, lalu berkata kepada Dev, keponakan tertua saya baik-baik saja. Tolong bantu adik-adik saya memeriksanya. Saudaraku, apakah dia apoteker yang kamu bicarakan tentang? Tuan Kota Sun melihat Lao Jia bingung saat dia mengikuti kata-kata Dev. Dia mengira Kai Hongwei adalah seorang apoteker dan Dev adalah seorang pengikut kecil. Bagaimanapun, Dev masih terlalu muda, dan apoteker muda seperti itu jarang terjadi. Sun Xiao Yun juga tampak bingung, Paman, apakah apoteker ini terlalu muda? Biarkan dia mencobanya dulu. Ini juga direkomendasikan oleh teman lamaku selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak salah, kata Lao Jia. Tuan Kota Sun, apoteker Chen ini direkomendasikan oleh saya. Saya telah bepergian dari wilayah tengah ke wilayah selatan sepanjang tahun, dan saya belum pernah melihat apoteker sekaliber Chen. Kai Hongwei mengikuti Tuan Kota Sun dan berkata, tanda seru, siapa kamu? Tuan Kota Sun memandang Kai Hongwei. Kakak kedua, ini Bos Kai, yang sering datang ke wilayah selatan untuk mencari harta karun. Lao Jia dikatakan, oh, aku tahu, aku pernah mendengarnya. Karena direkomendasikan oleh Bos Kai, mari kita lihat. Tuan Kota Sun akhirnya membiarkan Dev memperlakukan istrinya dengan percaya diri. Dev melangkah maju, menatap Nyonya Sun, lalu mengangkat tangannya. Aliran energi spiritual mengalir melalui ujung jarinya, dan kemudian berubah menjadi jarum tak terlihat, menembus tubuh Nyonya Sun. Hanya butuh beberapa saat hingga kulit Nyonya Sun membaik. Dev dengan santai mengeluarkan sebuah pil dan berkata, berikan pil ini kepada Nyonya Sun dan kamu akan baik-baik saja. Ini hanya serangan kemarahan yang tiba-tiba. Itu bukan masalah. Petik 1. Sun Xiao Yun mengambil ramuan dari tangan Dev. Tetapi ketika tangan Sun Xiao Yun secara tidak sengaja menyentuh Dev, alis Dev langsung mengerutkan kening. Namun, Sun Xiao Yun tidak menyadari perubahan ekspresi Dev, malah mengambil obat mujarab dan memberikannya kepada ibunya. Setelah meminum obat mujarab, Nyonya Sun segera menjadi bersemangat dan energi, memegang tangan Sun Xiao Yun dan tidak melepaskannya. Tuan Kota Sun juga tahu bahwa penyakit istrinya tidak serius, dan kemampuan Dev untuk menyembuhkannya tidak berarti apa-apa. Tapi Anda tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tuan Dev, terima kasih banyak. Saya akan mengirimkan 10.000 koin roh kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih. Kata Tuan Kota Sun. Tapi yang diinginkan Dev bukanlah 10.000 koin roh, yang dia inginkan adalah pohon Lao Jia. Tuan Kota Sun, bolehkah saya bertanya apoteker mana yang menyembuhkan penyakit putri Anda? Apakah Anda kenal apoteker itu? Dev bertanya. Saya tidak mengerti. Pihak lain datang ke sini untuk mengungkapkan daftarnya. Apakah ada masalah? Petik 2. Tuan Kota Sun bertanya dengan bingung. Tentu saja, saya baru saja menyentuh Nona Sun secara tidak sengaja dan menemukan ada aura setan samar di tubuhnya. Ini pasti yang ditinggalkan pihak lain ketika dia memeriksa Nona Sun. Dan Nona Sun tidak sakit. Dia, Alasan mengapa ini terjadi adalah karena dia diracuni, dan racunnya telah menembus ke dalam darah, itulah mengapa terlihat seperti ini. Kata Dev dengan wajah serius.
Bersambung.